Materi pertama pada modul Financial Accounting adalah cash atau kas. Kita akan mempelajari apa itu kas dan bagaimana pelaporan kas. Kas adalah aset yang paling liquid dalam akuntansi atau paling mudah dicairkan. Kemudian kas itu merupakan standar dalam pertukaran untuk perdagangan. Kemudian dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Jadi kas menjadi dasar untuk menilai atau mengukur atau menghitung semua akun lainnya. Kemudian kas itu masuk dalam kelompok current asset. Kita masuk ke dalam reporting cash atau pelaporan kas. Yang pertama adalah cash equivalent, yaitu merupakan investasi jangka pendek, sifatnya sangat liquid, yang dimana keduanya itu sangat mudah dikonversi menjadi uang kas atau menjadi kas. Kemudian begitu dekat jatuh tempo, sehingga risiko tidak signifikan dari perubahan nilai. Artinya cash equivalent ini tidak memiliki risiko yang tinggi karena jatuh temponya pendek. Contohnya adalah treasury bills, commercial paper, dan money market fund. Kemudian ada yang dinamakan restricted cash. Perusahaan memisahkan restricted cash atau kas yang dibatasi dari regular cash atau kas yang biasa. Contohnya dibatasi untuk yang pertama plan expansion, ekspansi pabrik. Kemudian retirement of long term debt, jadi untuk melunasi pembayaran hutang jangka panjang. Kemudian untuk compensating balance atau membalancekan nilai akun. Yang kedua ada yang namanya bank overdraft, di mana perusahaan menulis cek lebih dari jumlah yang ada dalam rekening kasnya. Jadi nilai cek itu lebih tinggi daripada jumlah yang ada di kasnya. Biasanya dilaporkan sebagai current liability atau hutang jangka pendek, kemudian mengoffset terhadap akun kas lainnya, hanya ketika rekening dengan bank yang sama. Ya, jadi ceknya itu masih sama banknya dengan rekening kasnya. Nah, berikut adalah ringkasan dari cash related ya, yang terhadap apa saja jenisnya. Yang pertama contohnya item cash, klasifikasinya masuk ke cash. Jika tidak dibatasi masuk ke dalam cash, jika terbatas bisa masuk ke dalam klasifikasi current atau non current asset. Yang kedua item petty cash atau change funds ya. Klasifikasinya masuk ke cash, dilaporkan sebagai cash. Kemudian short term paper, klasifikasi masuk ke cash equivalent. Bentuknya itu investasi yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan, biasanya dikombinasikan dengan cash ya. Kemudian ada short term paper yang masuknya itu klasifikasi masuk ke short term investment, investasi yang jatuh temponya antara 3 sampai dengan 12 bulan. Kemudian ada post dated checks, klasifikasinya receivables ya, diasumsikan untuk di collect ya. Kemudian ada travel advance, klasifikasinya masuk receivables, diasumsikan itu di collect dari karyawan ya, atau dikurangi dari gaji karyawan tersebut. Kemudian ada postage on hand, klasifikasinya itu masuk ke prepaid expense, dapat diklasifikasikan sebagai inventory ya, office supplies, jadi perlengkapan kantor ya. Bank overdraft itu masuknya klasifikasinya cash. Jika tidak diperbolehkan untuk di offset, masuknya ke current liability. Kemudian yang terakhir ada compensating balance, diklasifikasikan ke terpisah dalam cash ya, sebagai deposit yang dikelola atau sebagai balance yang dikompensasikan. Kemudian jika tidak bisa di offset, masuknya ke current liability. Oke. Kemudian diklasifikasikan sebagai current atau non current di statement of financial position. Kemudian wajib diungkap nilainya terpisah dari detailnya. Jadi mesti ada detail tersendiri terkait dengan compensating balance ini. Terima kasih.